Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah perancangan eksperimen fisika yang berjudul Gerak Harmonik Sederhana dan Gerak Osilasi Teredam. Kami dari kelompok 2 berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Elsa dengan NIM A1K1222021. Yang kedua ada saya dengan Angel dengan NIM A1K1222042. Dan yang terakhir ada Rajak Bahara Koemora dengan NIM A1K1222064. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama kepada saudara Rajak untuk membacakan materinya. Kepada Rajak saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan tujuan perencanaan eksperimen. Tujuan perencanaan eksperimen yang kami lakukan adalah untuk membuat simulasi gerak harmonik sederhana dan simulasi gerak osilasi teredam dengan menggunakan Microsoft Excel dan fitur makro VBA. Selanjutnya tahap pertama. Tahap pertama dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama KWL dan bagian kedua itu mid mapping. KWL yang pertama itu what I know. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerakan bolak-balik benda di sekitar titik kesetimbangannya yang yang terjadi berulang dalam selang waktu yang terjadi secara teratur. Osilasi teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh hambatan udara dan gesekan internal sistem yang berosilasi dan lama-kelamaan akan berhenti. Kedua itu, I want to know. Satu, bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang ada pada gerak harmonik sederhana. Dua, apa saja penyebab terjadinya redaman pada osilasi teredam. Yang ketiga itu, what I learned. Satu, variabel-variabel dalam gerak harmonik sederhana seperti periode, frekuensi, amplitudo, massa, konstanta pegas, gaya pemuli, dan energi saling berhubungan secara matematis dan menentukan bagaimana sistem berosilasi. Dengan periode dan frekuensi dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas, sementara amplitudo menentukan energi dalam sistem. Dua, redaman dalam osilasi teredam disebabkan oleh gaya gesekan, hambatan udara, viskositas zat cair, deformasi internal, interaksi dengan lingkungan, dan pemanasan. Semua faktor ini berpengaruh terhadap pengurangan energi sistem seiring waktu, yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang sehingga akhirnya sistem berhenti berosilasi. Mid mapping. Mid mapping atau peta konsep adalah metode untuk mengorganisasikan informasi secara visual dengan membentuk hierarki dan menunjukkan hubungan antara elemen-elemen suatu konsep. Untuk lebih lengkapnya, mid mapping kelompok kami dapat dilihat pada slide. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik,
Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri kedua, Saudari Elsa. Kepada Elsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini akan menjelaskan tahap kedua yaitu research background, di mana research background ini terbagi empat. Yang pertama alternative solution, mathematical equation, the tools atau programming used, dan yang keempat initial plan design. Baik, yang pertama alternative solution, di mana di sini ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Contohnya, apakah dengan menggunakan software Microsoft Excel dan fitur makro VBA atau Visual Basic of Application, kita dapat membuat gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam? Selanjutnya, variabel design. Di sini komponen-komponen yang terdapat dalam gerak harmonik sederhana ada amplitudo, periode, periode osilasi, frekuensi, fase awal, kecepatan, percepatan, waktu, konstanta, dan massa. Kemudian alat dan bahan atau material yang kami perlukan dalam percobaan ini, yang pertama pegas, beban, satu set statif, kemudian ada air, udara, minyak, stopwatch, mistar, software Microsoft Excel, kemudian fitur makro VBA. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, kami melakukan percobaan gerak sederhana menggunakan bandul dengan implementasi VBA Excel dalam simulasi fisika. Kemudian, melakukan percobaan gerak osilasi teredam menggunakan software tracker. Kemudian, melakukan simulasi dan pengumpulan data serta dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Kemudian, mathematical equation. Di sini kami menggunakan persamaan matematis simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T, di mana yaitu simpangan, A amplitudo, omega kecepatan sudut, kemudian T adalah waktu. Selanjutnya, hubungan variabel dengan konsep desain, yaitu amplitudo, di mana dapat menentukan simpangan terjauh dari titik kesetimbangan, kemudian ada periode, yaitu menentukan seberapa lama waktu yang diperlukan dalam satu kali osilasi, kemudian frekuensi, di mana semakin besar frekuensi, maka semakin cepat osilasi yang terjadi. Kemudian massa, di mana semakin besar massa, maka semakin lama osilasi yang terjadi. Kemudian selanjutnya konstanta pegas, di mana konstanta pegas ini mempengaruhi frekuensi, periode, dan energi awal sistem. Kemudian the tools atau programming used. Perangkat lunak yang kami perlukan yaitu satu unit komputer, kemudian software Microsoft Excel dan fitur makro VBA yaitu Visual Basic of Application. Alasan kami menggunakan perangkat tersebut, komputer dapat digunakan untuk membuka Microsoft Excel. Kemudian Microsoft Excel dapat kami digunakan untuk menganalisis data dan mensimulasikan bentuk gelombang melalui grafik dan VBA yang dapat kami gunakan untuk membuat bahasa pemrograman dari simulasi kami buat. Selanjutnya, initial plan design. Di sini kami pertama rancangan proyek atau solusi, memahami gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam. Yang pertama kami mencari referensi seperti jurnal atau buku yang relevan untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam. Kemudian mencari referensi seperti jurnal atau buku untuk mengetahui apa itu simpangan dan jenis-jenis dari gerak osilasi teredam. Kemudian memahami eksperimen yang akan dilakukan dengan menonton YouTube dan melakukan simulasi menggunakan Excel.
Selanjutnya, kami membuktikan bahwa simpangan pada GHS itu dipengaruhi oleh waktu dan bentuk gelombang pada ketiga jenis gerak osilasi teredam yang dipengaruhi oleh medium. Ada beberapa tahapan yang dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya kami menguji kebenaran gerak harmonik sederhana yang menyatakan bahwa simpangan dipengaruhi oleh perubahan waktu. Kemudian yang terakhir mampu menganalisis gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam. Baik, mungkin materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya saya yang akan membawakan sendiri. Kita masuk pada tahap 3. Tahap 3 yaitu konstruk artifact. Ada flowchart dan coding. Flowchart seperti yang terlihat pada layar, dimulai dari start, membuat KWL, membuat mind mapping, kemudian membuat hipotesis, kemudian menentukan variabel, menganalisis alat, kemudian mengumpulkan data, kemudian memilih program perangkat lunak yang akan digunakan, Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap 3, yaitu construct artifact. Di sini ada dua, yang pertama ada flowchart dan yang kedua ada coding. Baik, di sini seperti yang terlihat di layar, flowchart itu adalah susunan cara kita mengerjakan atau langkah-langkah untuk kita mengerjakan suatu produk. Dan di sini dimulai dari start, kemudian membuat KWL, kemudian membuat mind mapping, kemudian membuat hipotesis, kemudian menentukan variabel, menganalisis keberhasilan alat, kemudian mengumpulkan data, memilih perangkat lunak yang akan digunakan, kemudian membuat grafik osilasi teredam dan gerak harmonik sederhana menggunakan Excel, kemudian membuat coding menggunakan makro VBA, kemudian menganalisis data, membuat laporan, membuat PPT, dan membuat video, dan yang terakhir menyimpulkan. Selanjutnya kita masuk pada coding atau bahasa pemrograman seperti yang dilihat pada layar. Selanjutnya kita masuk pada tahap 4, desain final produk. Di sini terdiri atas 5, yang pertama desain final, yang kedua pengumpulan dan pemrosesan data, yang ketiga analisis data, yang keempat visualisasi data dan pemodelan, dan yang kelima representasi data. Di sini dapat dilihat desain final yang kami buat. Yang pertama ada desain final dari gerak harmonik sederhana, dan yang kedua ada desain final gerak osilasi teredam pada underdamping, dan yang ketiga ada gerak osilasi teredam pada overdamping, dan yang keempat ada gerak osilasi teredam pada critically damping. Selanjutnya pengumpulan data. Data eksperimen yang diperoleh adalah seperti pada tabel berikut, di mana A atau amplitudenya itu 25 dan omega atau sudutnya itu 10, Y atau
dan T-nya yaitu secara berturut-turut 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga diperoleh Y atau simpangan secara berturut-turut seperti pada tabel yaitu 0, 4,3412, 0, 442, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada analisis data, di mana persamaan yang kita gunakan yaitu Y sama dengan A sin omega T. Jika T sama dengan 0, maka Y sama dengan 25 dikali sin dikali 10 kali 0. Y sama dengan 25 kali sin dikali 0 dikali 10. Y sama dengan 25 dikali sin 0 derajat. Y sama dengan 25 dikali 0. Karena sin 0 derajat adalah 0. Jadi Y sama dengan 0. Dan jika T sama dengan 1, maka Y sama dengan 25 dikali sin dikali 10 dikali 1. Y sama dengan 25 dikali sin dikali 1 kali 10. Y sama dengan 25 dikali sin dikali sin 10 derajat. Y sama dengan 25 kali 0,173648. Y sama dengan 4,3412. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pengumpulan data dan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa simpangan pada gerak harmonik sederhana dipengaruhi oleh waktu, di mana semakin panjang waktu yang digunakan, maka semakin besar pula simpangan yang diperoleh. Dan menggunakan Excel dan makro VBA, kami dapat membuat gerak harmonik sederhana, simulasi gerak harmonik sederhana, gerak osilasi teredam, underdamping, critical damping, dan overdamping. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.